Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, Bapak sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua telah diberikan nikmat oleh Allah untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Yang ini kalau kita rutin untuk menjaganya, kata Nabi SAW, sholat isya berjamaah itu akan mendapatkan pahala sholat separuh malam. Ditambahkan lagi dengan sholat subuh berjamaah, maka jadi sempurna satu malam penuh dia dianggap telah melaksanakan sholat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik sehingga kita bisa beragama, mengambil ilmu sesuai dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kami hadir di tengah-tengah Bapak sekalian untuk nantinya menyampaikan materi dengan tema hasad dengki yang akan membakar kebaikan. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini bisa hadir dan tadi telah berkenalan dengan Pak Wendy dan Pak Romi. Kalau Pak Wendy dari Jawa Barat, kalau Pak Romi dari Jogja itu sendiri. Kalau Pak Romi kira-kira saya kalau turun dari Gunung Kidul sampai ke rumah beliau cuma 15 menit. Ya, jadi super dekat. Ya, dan setiap hari kalau saya pulang dari Jogja lewat situ terus jalannya, nggak pernah lewat jalan yang lainnya. Namun mungkin Pak Romi lagi on, jadi ada di sini terus. Dan alhamdulillah bisa ketemu dengan rekan-rekan sekalian yang mungkin sebagiannya punya background yang sama dengan kami dari kuliah umum, mungkin ada juga dari jurusan teknik kimia. Ya, perasaan saya ketika datang ke Total ini, saya akan bertemu dengan teman-teman dari UGM yang seangkatan dengan saya, namun saya belum ketemu wajah-wajahnya. Maksudnya yang seangkatan 2002 ke atas gitu, atau dari 2000 lah yang mungkin saya kenal wajah-wajahnya, namun belum ketemu, mungkin di office di Balikpapan atau di mana begitu, saya belum bertemu sampai saat ini. Ya, perasaan saya akan ketemu, namun sampai detik ini belum. Mungkin lain kali lagi lah saya datang ke Total untuk cari teman-teman dari UGM. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah hasad. Dan dimana ini pembahasan tentang masalah hati, namun ini dapat merembet pada masalah-masalah yang lainnya yang cukup penting. Dan yang kemarin tema yang saya bahas di Handil kemarin di Masjid An-Nur tentang apa kemarin? 6 pembuka pintu rizki. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan hal ini, karena masalah hasad, iri, dengki ini kaitannya, ujung-ujungnya juga salah satu masalahnya adalah berkaitan dengan masalah rizki. Para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan hasad, ya, hasad di sini ada para ulama yang mendefinisikan dengan pengertian yang cukup berat, yang nanti kita sulit untuk menghindarinya karena pasti akan terkena dengan sifat ini. Namun ada kebanyakan ulama mendefinisikan dengan istilah yang berbeda. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hasad
Itu kata beliau al-bughdu wal karaha lima yarahu min husni halil mahsud. Yang namanya hasad itu perasaan tidak suka saja, merasa tidak senang ketika dia melihat kebaikan pada orang lain. Jadi kita lihat kebaikan pada orang lain, perasaan kita sudah nggak senang, kita nggak nampakkan di sini. Sudah nggak senang, hati itu dalam keadaan ini kayaknya orang itu nggak pantas lah dapat seperti itu. Nah, ini namanya kata Ibnu Taimiyah sudah disebut dengan hasad. Walaupun kita tidak punya keinginan nikmat yang ada atau kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang. Kita tidak punya keinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ini definisinya agak berat kita pahami karena seperti ini hati kita itu rawan sekali untuk terkena penyakit hasad semacam ini menurut pengertian dari Ibnu Taimiyah tadi. Namun menurut jumhur atau mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Dan nanti saya akan sebutkan ada tingkatan-tingkatannya di sini. Namun ini pengertian dari jumhur atau kebanyakan ulama semacam itu. Jadi ada teman yang punya sesuatu yang baru ya dalam batin kita. Ini kita tidak tampakkan juga karena ini masalah hati, sekali lagi ini masalah hati. Kita tidak tampakkan. Ya dalam hati cuma berujar saja. Ini mudah-mudahan ini kalau dia punya motor baru seperti ini mudah-mudahan di tengah jalan ketabrak mobil lah. Ya, mudah-mudahan suatu waktu nanti rusak berat. Punya keinginan semacam itu saja, keinginan nikmat orang lain itu hilang, inilah yang dinamakan dengan hasad. Kalau kita mau bilang iri, masih lebih parah daripada iri juga. Kita mau bilang cemburu, masih lebih parah juga daripada cemburu. Jadi agak sulit didekatkan dengan bahasa kita. Atau mungkin ada bahasa yang pas di sini dengan bahasa Indonesia. Menurut pengertian yang tadi, ada nggak istilah kita di sini? Mungkin yang lebih dekat tadi ya. Iri, dengki, cemburu, ya semacam itu. Namun kalau kita mau mendekati istilah yang pas ya tadi seperti saya yang katakan, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, sebagaimana dalam judul dikatakan hasad atau dengki itu akan membakar kebaikan. Ini disebutkan perkataan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau mengatakan as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Yang namanya sedekah itu dapat memadamkan. Jadi sifatnya itu memadamkan. Sedekah itu dapat memadamkan khati'ah, kejelekan, kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Lalu disebutkan sifat yang sebaliknya. Wal hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sedangkan yang namanya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api itu melahap kayu bakar. Sebagaimana api itu melahap kayu bakar. Dan kalau kayu bakar itu dilahap oleh api, lama-lama nanti akan semakin hitam, bahkan tidak tersisa. Alias di sini kebaikan kita itu bisa padam, kebaikan kita itu bisa habis, cuma lantaran kita punya sifat hasad. Nanti akan makin jelas dari bahaya-bahaya hasad yang nanti akan kami sebutkan di sini. Intinya yang namanya hasad di antara dampak buruknya itu berlawanan dengan sedekah. Kalau sedekah tadi sifatnya apa? Memadamkan dosa. Jadi dosa itu dapat hilang lantaran kita itu bersedekah. Makanya kalau ada yang dahulu di masa silam itu punya kesalahan-kesalahan berkaitan dengan masalah pekerjaan, berkaitan dengan masalah
penghasilan yang haram. Lantas dia mau tobat. Maka di antara jalan keluar yang bisa dia tempuh, ya kami selalu memberikan saran, cobalah untuk banyak sedekah. Karena yang namanya sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Nah, sebaliknya tadi dari sedekah yaitu hasad di sini. Hasad itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan kita yang ada. Nah, kalau kita lihat dampak-dampak buruk dari hasad. Ya, dampak-dampak buruk dari hasad, apa saja dampak buruknya? Yaitu bahaya dari orang yang hasad pada orang lain. Yang dimana yang nanti kita rasakan di akhirat. Kalau dampak buruknya di dunia banyak sebenarnya, namun saya sebutkan di belakang saja. Namun kalau dampak buruk di akhirat, biar kita semakin yakin tentang siksa di akhirat dan semakin waspada dengan hasad dan kita berusaha menghilangkannya. Nah, ini beberapa dampak buruknya. Yang pertama, orang yang hasad itu seakan-akan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia cemburu pada orang lain yang punya rezeki yang lebih. Dia cemburu pada orang lain yang punya rezeki yang lebih. Seakan-akan dia mau mengatakan takdir Allah ini tidak benar. Harusnya Allah yang buat saya itu lebih daripada yang lainnya. Dia itu merasa tidak terima, akhirnya punya sifat hasad tadi. Wah, ini dampak buruk yang sangat-sangat parah karena kaitannya dengan masalah takdir nantinya. Karena keyakinan kita, iman yang benar itu adalah kita yakini takdir Allah tetapkan itu dengan sangat-sangat adil. Dan apa yang Allah itu perbuat, dengan Allah itu menetapkan takdir, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan sangat-sangat adilnya. Tidak mungkin takdir tadi itu Allah, perbuatan Allah itu zalim, menzolimi hamba, itu tidak mungkin. Yang ini tetapkan kaya, yang di sini miskin. Tidak mungkin karena ada yang miskin Allah itu berbuat zalim pada hambanya, tidak mungkin. Itu ada hikmah-hikmah yang banyak sekali bisa kita ambil dari takdir-takdir yang Allah tetapkan. Jadi perbuatan Allah itu baik. Namun dari hasil yang nanti kita terima, kadang ada yang kita rasakan jelek, kadang ada yang kita rasakan baik. Contoh, kita kena penyakit lah. Penyakit kita rasakan itu jelek, gak enak bagi kita. Namun yang Allah tetapkan untuk kita, yaitu takdir yang Allah tetapkan kita itu kena penyakit. Di situ ada sisi baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Cuma kadang kita cuma melihat satu sisi saja. Lihat dari sisi ini nampaknya jelek, namun kita tidak lihat dari sisi depannya. Ya, nampak lebih baik. Mungkin kalau dari sisi belakang nampaknya jelek, namun kalau kita gali-gali hikmah yang ada, kita bisa ambil pelajaran. Oh, maksud dari Allah tetapkan saya penyakit ini biar banyak beristighfar, biar banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, biar dosa-dosa saya itu gugur. Nah, ini kita tidak mempelajari hikmah-hikmah semacam ini sehingga sulit untuk memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita harus perdalam lagi masalah takdir sehingga sifat hasad tadi itu akan hilang. Kemudian dampak buruk yang kedua, orang yang hasad itu mirip dengan orang musyrik. Orang yang hasad itu memiliki sifat orang musyrik. Di mana orang musyrik itu punya sifat tidak menerima takdir. Orang musyrik itu punya sifat, ada dua sifatnya. Kalau menerima takdir tadi yang kita bahas pertama, yaitu kalau orang lain dapat kebaikan, dia malah gelisah. Namun kalau orang lain dapat musibah, dia malah senang. Orang lain itu dapat kebaikan, dia itu yang malah susah. Namun kalau orang lain itu dapat kejelekan, wah, dia senangnya bukan main. Ya, dia sangat-sangat senang sekali ketika melihat orang lain itu mendapatkan ya musibah. Maka ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat, ini ayatnya dan saya sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tamsaskum hasana tasuhum wa in tusibukum sayyi'ah yafrahu biha. Mereka itu, yaitu kalian, ketika melihat yang lainnya itu dapat kesenangan, maka hatinya itu gusar, hatinya itu malah gelisah, tidak senang orang lain itu dapat kesenangan.
Namun ketika kalian itu melihat orang lain itu dapat susah, dapat musibah, yafrahu biha, seakan-akan dia itu senang lihat penderitaan yang ada pada orang lain. Maka kalau kita punya sifat seperti yang disebutkan dalam ayat ini, hati-hati, karena sifat seperti ini adalah sifatnya orang musyrik. Dan orang-orang yang hasad ini punya sifat seperti ini. Maka berarti di antara dampak buruknya hasad, dia menyerupai keadaan orang-orang musyrik yang punya sifat semacam tadi. Yang lain dapat musibah, dia senang. Kalau yang lain dapat kesenangan, malah dia yang susah. Dan hati-hati kalau kita memiliki sifat semacam ini. Kemudian yang ketiga, dampak buruk dari hasad. Hasad itu adalah tentara-tentara iblis. Sifat hasad ini adalah tentara-tentara iblis. Karena dahulu iblis tidak mau sujud pada Adam cuma karena sifat hasad. Karena dia menganggap bahwasanya dia lebih baik daripada Adam. Dia menganggap lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Iblis diciptakan dari apa? Api. Sedangkan Adam dari tanah. Dia menganggap bahwasanya api tetap lebih baik daripada tanah. Ngapain saya sujud sama Adam? Dan ketika itu Adam benar-benar dimuliakan daripada iblis. Sampai diperintahkan, makhluk diperintahkan sujud kepada Adam seperti itu. Malaikat sujud. Yang enggan untuk sujud adalah iblis. Maka coba lihat di sini, kalau orang punya sifat hasad, berarti sifat iblis itu dia miliki. Dan ujung-ujungnya kalau sifat hasad ini ada, akhirnya orang itu tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya iblis yang ketika itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ketika itu dia enggak mau. Kemudian yang keempat, yang namanya hasad membuat kebaikan seseorang itu tadi habis. Ditambah lagi dia akan mentransfer kebaikan yang dia miliki, dia transfer pada orang yang dia hasadi. Ya, dia tidak suka pada orang ini si A, maka kebaikan dari yang dia miliki itu akan berpindah kepada orang yang dia tidak suka tadi. Ditransfer kebaikan tersebut. Ya, jadi kebaikannya itu bisa berpindah pada yang lainnya. Ini dampak buruk dari hasad yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebutkan di dalam hadis bahwasanya setiap orang yang menzolimi yang lainnya, termasuk juga di sini orang yang hasad. Kita menzolimi orang lain, termasuk juga hasad pada orang lain, kebaikan kita bisa berpindah pada orang lain sampai kebaikan kita itu nanti habis. Ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man kanat indahu mazlimatun li akhi." Siapa yang menzalimi saudaranya, falyatahallalhu minha. Maka hendaklah kalau dia berbuat zalim, minta kehalalan, artinya minta maaf. Fa innahu laisa sama dinar wala dirham. Karena di akhirat nanti untuk nebus itu tidak ada lagi dinar, mata uang, tidak ada lagi dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Min qabli ayyukhadha li akhihi min hasanatihi. Sebelum nanti kebaikan yang dia miliki itu akan pindah kepada saudara yang dia zalimi. Fa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Kalau kebaikan-kebaikannya sudah tidak ada lagi, maka dosa dari orang yang dia tidak sukai itu akan berpindah pada dirinya. Kalau tadi berarti transfer apa? Kebaikan. Kebaikan kita akan ditransfer kepada orang lain. Berkurang terus, minus terus. Kalau kebaikan ini habis, gantian. Dosa-dosa yang dia miliki itu ditransfer pada diri kita. Jadi minusnya malah nambah. Jadi kebaikannya tadi sudah nol misalnya karena kita itu benci pada orang lain, hasad pada orang lain tadi, ya dosa lagi ditambah lagi seperti itu. Maka ini kejelekan yang ada nanti di akhirat semacam itu.
Dan ini sudah menunjukkan benar-benar hasad itu sangat-sangat berbahaya. Lalu para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu apa sebab kita itu bisa hasad pada orang lain? Syekh Mustafa Al-Adawi sebutkan ada 6 sebab. Kalau sebab ini kita miliki, berarti tinggal kita perbaiki. Yang pertama, lemahnya iman. Dan lemahnya iman ini asalnya karena ilmunya itu kurang. Karena iman dengan ilmu itu selalu, ya, kalau iman itu bertambah itu dari ilmu yang bertambah. Jadi kalau dia makin ngaji, makin belajar terus, iman itu akan bertambah. Maka imannya itu lemah. Dan ada banyak sekali sebab lemahnya iman. Boleh jadi karena dia menjauhi majelis ilmu, nggak sering untuk hadir dalam majelis ilmu semacam ini. Dan iman juga bisa lemah itu karena lingkungan yang tidak mendukung. Ini sama-sama nggak sholat, ya juga temannya juga akan terpengaruh juga sama-sama tidak sholat. Yang ada juga yang terpengaruh jelek, sampai dosa besar dia ikuti. Temannya itu sering mabuk-mabukan, ini awalnya orang ini tidak mau memabukkan, akhirnya ikut terpengaruh juga. Karena pengaruh lingkungan saja, maka imannya akan lemah, imannya akan terus lemah. Maka perlu menjauhi teman-teman yang jelek. Nah, ini diantara sebab tadi, orang itu mudah hasad karena lemahnya iman. Namun di sini tidak menutup kemungkinan orang yang beriman, orang yang berilmu ini lepas dari hasad, tidak menutup kemungkinan juga. Karena coba lihat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf itu dicemburui saudara-saudaranya, saudara kandungnya sendiri. Karena Nabi Yusuf seperti diistimewakan oleh bapaknya. Bapaknya siapa Nabi Yusuf? Yakub. Lebih diistimewakan oleh bapaknya daripada yang lainnya. Maka ketika itu Nabi Yusuf dilempar dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Apa sebabnya? Karena lemahnya iman. Dan di situ karena kecemburuan dari mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang lebih diistimewakan daripada yang lainnya. Nah, ini ya, kita dapat ambil pelajaran seperti itu karena iman itu kurang dan di sini kita itu jarang untuk menambah ilmu, jarang untuk memperbaiki diri, maka membuat kita akan mudah hasad pada orang lain. Kemudian sebab yang kedua, hasad dibangun karena sejak lama itu sudah terjadi permusuhan dan kebencian. Memang gak suka, memang dari dulu itu sudah musuh. Maka ketika orang lain itu dapat nikmat, dapat kebaikan, memang asalnya dia sudah gak suka. Dan ini tambah berat lagi karena awalnya sudah tidak suka, orang yang dapat nikmat, hasadnya makin besar lagi. Maka ini harus diperbaiki, hubungan-hubungan dengan sesama seperti itu harus diperbaiki. Ya, seperti yang didoakan oleh Nabi SAW. Beliau itu dalam doanya itu ingin menyatukan hati-hati kaum muslimin. Allahumma alif baina qulubina. Di antara doa Nabi SAW, ya Allah, satukanlah hati-hati kami biar tidak terpecah belah. Karena hati ini bisa terpecah, artinya kita tidak jadi satu, cuma gara-gara masalah sepele. Contoh misalnya dalam sholat, Nabi SAW itu katakan kalau kita itu sholat, maka hendaklah safnya itu dibuat lurus dan rapat. Kemudian Nabi SAW katakan kalau kalian tidak melakukan semacam ini, maka hati-hati kalian itu pasti akan berselisih. Ya, hati-hati kalian itu akan berselisih. Berarti kita diperintahkan untuk menyatukan hati. Kita diperintahkan untuk dalam barisan dibuat untuk sholat, dibuat lurus dan rapat. Kalau mau tahu lurus dan rapat, nanti diterangkan oleh para sahabat. Ketika melihat sholat Nabi SAW, beliau senantiasa ketika dalam sholatnya merapatkan pundak dan merapatkan kaki. Jadi pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Nah, ini dibuat ketika kita sholat berjamaah semacam itu. Kemudian sebab yang ketiga, tidak ingin kalah dari orang lain. Apalagi di sini satu profesi. Hasad itu lebih cenderung satu profesi. Jarang pegawai itu hasad pada tukang bakso, jarang. Mau hasad dengan tukang bakso ngapain?
Orang yang punya toko hasad dengan orang yang punya toko. Yang jual buku hasad juga dengan orang yang jual buku. Tukang bakso tadi hasadnya dengan juga tukang bakso juga sama. Maka kadang yang satu profesi tadi, wah kecenderungan hasadnya itu besar. Kalau yang ini pelanggannya ini makan di tempat dia, makan juga di tempat yang lainnya. Nah itu nanti jadi omongan nih. Wah dari mana? Wah kemarin saya makan di warung sana itu kayak gini. Wah ini nambah lagi. Wah itu sebenarnya nggak enak gini. Akhirnya nanti awalnya mungkin bicaranya benar, lama kelamaan bisa jadi fitnah. Fitnahnya asalnya dari mana? Hasad yang ada. Timbul dari hasad terlebih dahulu, tidak suka karena takut disaingi, maka hasad itu muncul. Sama juga kalau sama-sama satu kantor, hasadnya itu lebih cenderung ada. Ya, maka sifat seperti ini wajib diwaspadai. Jangan sampai punya sifat ingin mengalahkan orang lain, terutama dalam masalah dunia. Yang mesti kita kejar itu mengalahkan orang lain dalam urusan akhirat. Maka seperti dikatakan oleh para ulama dahulu, kalau kami itu kalah dalam masalah dunia, maka kami kejar dalam masalah akhirat. Biarlah dunia kami itu kalah, namun akhirat kami itu lebih menang daripada orang lain. Ya, jadi yang dikejar itu dalam masalah akhiratnya, bukan dalam masalah dunianya. Contoh misalnya ketika kita sholat berjamaah, berlomba-lomba untuk dapat shaf yang pertama. Khairu sufufir rijal awwaluha, kata Nabi SAW, shaf yang terbaik bagi laki-laki itu adalah shaf yang paling depan. Kemudian yang berikutnya lagi yang berikutnya. Sedangkan untuk perempuan mulai dari shaf yang paling belakang untuk paling baik. Kemudian yang depan. Kita dapat ambil pelajaran juga kenapa laki-laki dan perempuan ini yang paling baik laki-laki depan, perempuan yang paling baik itu belakang. Berarti memang sudah diatur dalam ajaran kita hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dibuat jauh. Tidak terjadi campur baur atau ikhtilat. Ya, dibuat jauh biar tidak banyak interaksi, karena banyak interaksi, banyak bersinggungan, efeknya banyak, pengaruhnya itu banyak, akan timbul sana sini. Bahkan cuma dari hubungan semacam ini orang yang sudah menikah akhirnya selingkuh karena terlalu dekat. Kemudian sebab yang keempat, karena merasa sombong dan merendahkan orang lain. Maka dari sini nanti punya sifat dia nggak mau orang lain itu unggul daripada dirinya. Minimal orang lain itu sama lah dengan dirinya. Kalau orang lain lebih daripada dia, lompati dirinya, maka hasad itu akan timbul. Kemudian yang kelima, takjub atau bangga diri. Terlalu takjub pada diri sendiri. Baru yang keenam, sebab yang keenam di sini adalah khawatir tidak mendapat tujuan yang dimaksud. Artinya di sini mungkin dari dulu dia punya tujuan untuk menggapai tujuan yang A ini, ternyata orang lain yang lebih duluan menggapai tujuan tersebut, akhirnya dia hasad pada orang lain. Intinya dari sebab-sebab hasad tadi, para jamaah sekalian, di sini nanti para ulama jelaskan hasad itu ada 5 tingkatan. Saya urutkan dari yang paling jelek sampai yang bagus. Karena ada satu bagian nanti yang bagus dari hasad. Dari 5 ini, 1 yang baik dan 4-nya ini yang jelek. Dan nomor 1 ini yang paling parah. Yang pertama, ya kalau tadi dari pengertian menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Berarti yang pertama, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, meskipun tidak berpindah pada dirinya. Yang penting hilanglah, sudah. Kalau nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, ya dia sudah senang. Senang ketika orang lain itu susah, dan dia juga malah merasa susah ketika orang lain itu senang. Tanpa nikmat orang lain itu pindah pada dirinya. Ini kata para ulama, ini hasad yang paling parah. Karena nggak terlihat. Nggak terlihat juga sudah punya niatan yang jelek pada orang lain semacam itu. Dan kadang suatu waktu dia bisa wujudkan sifat hasadnya ini, dia bisa wujudkan. Tadi sama tukang bakso tadi, ya kalau misalnya yang lawannya itu suatu waktu punya masalah, dia bisa tambah masalah tersebut. Suatu waktu itu punya masalah dengan bisnisnya, dia bisa tambah masalah tersebut. Akhirnya hasadnya itu dia munculkan. Kemudian yang kedua,
Tingkatan yang kedua, hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah pada dirinya. Ya, menginginkan nikmat pada orang lain itu hilang dan berpindah pada dirinya. Jadi sekarang pindah, tidak hanya hilang, namun mudah-mudahan itu beralih pada dirinya. Temannya itu sudah dapat jabatan ini, jabatan A, posisinya tinggi dalam dirinya, mudah-mudahan jabatan itu segera hilang. Dan nanti jabatan tersebut saya yang nanti yang akan naik ke jabatan tadi. Nah, kalau punya sifat ini juga disebut hasad, ya, namun masih lebih ringan daripada yang pertama. Yang pertama paling parah, yang kedua ini di bawahnya. Kemudian yang ketiga, tidak punya maksud nikmat orang lain hilang, namun tetap ingin orang lain itu statusnya miskin atau bodoh. Biarlah si A itu tetap miskin, tetap bodoh saja, gak usah nambah-nambah. Pokoknya dia pingin orang lain tetap rendah. Kemudian ada lagi yang keempat, tingkatan yang keempat, tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Jadi kalau jabatannya ini kita sama selevel, maka tetap selevel saja, gak boleh kamu lebih daripada saya. Nah, kalau seandainya lebih, maka timbullah hasad ketika itu. Timbullah hasad ketika itu. Kemudian baru yang kelima, ini yang saya sebut tadi, ini yang baik. Tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun kita pingin sama dengan orang tersebut. Dan ini biasanya bukan dalam masalah dunia, namun ini untuk urusan akhirat. Teman rajin sholat berjamaah di masjid. Kita tidak pingin dia itu nikmat tadi itu hilang, namun kita juga pingin sama rajin sholat berjamaah di masjid. Nikmat orang lain gak hilang, ingin kejar. Nah, ini yang disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebut wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan demikianlah kalian itu saling diperintahkan untuk saling berlomba dalam kebaikan. Nah, ini yang harus kita miliki. Kalau disebutkan oleh Nabi SAW, kita tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang berilmu, yang dia itu mengajarkan ilmunya pada orang lain. Yang kedua, orang yang dermawan, yang dia rajin menginfakkan hartanya pada orang lain. Boleh kita hasad pada dua orang semacam itu. Artinya pingin jadi orang berilmu juga, sehingga bisa mengajarkan Al-Quran, bisa mengajarkan hadis, bisa mengajarkan sholat. Atau ingin meniru orang yang dermawan. Ya, andai saya punya harta yang sama, saya ingin bersodako yang banyak seperti dirinya, tanpa menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Dari sini para jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk jadi terdepan dalam kebaikan, atau kita menjadi pelopor dalam kebaikan yang dimana yang lainnya belum mengamalkannya. Contoh, ada beberapa amalan yang lainnya belum tahu, dan kalau kita lebih dahulu untuk melakukannya, maka kita akan dapat pahala dari orang-orang yang mengikuti kita saat itu. Contoh misalnya yang kemarin saya contohkan, melakukan sholat isyraq. Ya, melakukan sholat isyraq, sholat ketika matahari sudah meninggi. Sekarang di Handil, di Senipa di sini terbit matahari jam berapa? Jadwal? 6.22. Ya, 6:22. Kalau bapak-bapak itu punya waktu, ini kalau punya waktu saja, kalau nggak punya waktu nggak bisa. Ya, kalau kejar waktu untuk kerja, ya mungkin jam 6 harus siap, ya ini nggak bisa karena 6.22 terbitnya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, lalu dia diam setelah sholat berjamaah tadi, menunggu sampai matahari itu meninggi. Matahari meninggi, bapak sekalian, ini yang dimaksud 15 menit setelah matahari terbit. Ya, 15 menit setelah matahari terbit, berarti jam berapa? 6.22 plus 15, 6.37, taruhlah 6.40 lah, 7 kurang 20. Lalu melakukan sholat isyraq, atau ada yang menyebutnya juga dengan sholat syuruk, atau disebut juga dalam hadis dengan subhatut duha.
Subhatud duha berarti sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Maka dia akan mendapatkan pahala hajan wa umrotan tamah. Maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Apa tadi cara melakukannya? 1, sholat berjamaah subuh di masjid. Berarti kalau sholat subuhnya di rumah enggak? Di kamar tidak? Sholat subuh berjamaah di masjid. Kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masih bisa mendapatkan pahala ini, sebagaimana fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian diam, bisa berzikir, bisa isi waktu dengan baca buku, bisa isi waktu dengan baca Quran, bisa isi waktu dengan baca zikir pagi petang. Nunggu sampai matahari meninggi 15 menit setelah matahari terbit. Ini tinggal menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Nanti ketika pulang ke Jawa misalnya, tinggal menyesuaikan waktunya. 15 menit setelah matahari itu terbit. Kemudian setelah itu melakukan sholat 2 rakaat, minimalnya 2 rakaat. Maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Dan ini sudah termasuk sholat duha. Dan kita sudah disebut juga melaksanakan sholat duha. Namun syaratnya seperti itu. Diam di masjid berarti tidak keluar-keluar sampai matahari itu meninggi. Coba kita jadi pelopor kebaikan dan yang lainnya ikuti hal ini. Maka kita akan dapat kebaikan untuk diri kita dan pahala juga dari orang lain yang mengikuti tanpa mengurangi pahala kebaikan dari mereka sedikit pun juga. Jadi kita dapat pahala dari mereka juga. Pahala kebaikan mereka tidak berkurang. Jadi pelopor dalam kebaikan. Kemudian setelah kita mengetahui tingkatan hasad tadi, berarti ada berapa tingkatan? 5. Yang pertama tadi, menginginkan nikmat yang ada per orang lain itu hilang. Yang kedua, nikmat yang berpindah pada kita. Yang ketiga, orang lain tetap miskin dan bodoh. Yang keempat, kita tetap sama, nggak boleh orang lain melebihi. Kemudian yang kelima, ini tidak menginginkan nikmat pada orang lain itu hilang, namun tetap ada pada dirinya, namun kita cuma ingin sama atau melebihi orang tersebut tanpa menginginkan nikmat itu hilang sama sekali. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana cara mengatasi penyakit hasad? Kalau sebabnya tadi kita sudah tahu, sebenarnya sudah dapat solusi. Namun di sini apa yang dikatakan oleh para ulama, terutama di sini kami ambil dari penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi ketika beliau menjelaskan dalam kitabnya Fiqh Al-Hasad. Yang pertama, pertebal iman dan rasa yakin pada takdir. Harus dalami takdir lagi seperti apa. Dan ingat, takdir kita sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan itu tidak mungkin berubah. Bisa doa itu merubah takdir, bisa. Namun berubahnya doa, kata para ulama tadi, karena berubahnya takdir dengan doa itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin takdir itu baru muncul belakangan. Atau Allah baru mengetahui belakangan, nggak mungkin. Jadi sudah ada ketetapannya sampai akhir zaman untuk takdir kita masing-masing. Nah, jadi pahami takdir ini dengan baik. Bagaimana Allah itu menetapkan takdir bagi setiap makhluk. Maka kalau pemahaman takdirnya itu benar, maka untuk hasad itu akan semakin berkurang. Sifat hasad itu akan semakin berkurang. Tadi saya sebutkan, mungkinkah orang beriman itu hasad pada yang lainnya? Tadi mungkin, yaitu terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Dan mungkin saja di antara orang beriman, bahkan ahli ilmu itu juga punya sifat hasad. Kata para ulama, ini dapat terjadi saling cemburu, saling tidak suka di antara orang yang berilmu. Bisa jadi sama kiai, sama ustadz itu saling hasad. Kata Ibnul Jauzi, ini kembali kepada masalah dunia. Ini kembali kepada masalah dunia. Kata beliau, orang tidak mungkin hasad dalam masalah akhirat. Kecuali tadi yang saya sebut ghibthah. Yang kelima tadi, itu disebut dengan ghibthah. Namun untuk urusan dunia, orang yang berilmu sekalipun itu tetap juga punya sifat hasad. Bisa jadi, wah yang itu lebih kaya daripada saya. Kok saya juga sama-sama ngulang, sama-sama ngajarkan orang ilmu agama, namun kok dia itu lebih ekonominya daripada saya.
Bisa jadi juga dalam masalah pengikut. Wah, kok dia itu pengikutnya lebih banyak daripada saya. Kalau dia sekali pengajian, selalu saja yang mengikuti pengajiannya itu banyak. Maka hasad bisa terjadi kayak seperti ini, kata Ibnul Jauzi. Jadi hasadnya itu bukan karena akhirat, ya, namun hasad itu karena cuma masalah dunia saja. Maka kalau kita lihat ada ustadz itu saling bertengkar, saling memusuhi, nah coba ditilik dulu, ini masalahnya apa? Kalau benar itu dalam masalah akhirat, yaitu yang ini pemahamannya keliru, yang ini pemahamannya ini kurang tepat, kemudian dinasihati. Ya, bisa jadi seperti itu. Namun ada yang tidak seperti itu, bukan ada sebab apa-apa dalam masalah agama, tidak. Namun dalam masalah dunia yang biasanya terjadi semacam itu. Kemudian yang kedua, cara mengatasi hasad lagi adalah mengingat akibat jelek atau dampak buruk dari hasad di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia kita cuma tambah susah saja, memikirkan orang lain cuma buat kita tambah susah. Di akhirat tadi dampak-dampak buruknya sudah kita sebutkan. Contoh di dunia, kalau hasad itu kita miliki, akhirnya kan pingin nyaingi orang lain. Dia punya lebih, kita ingin nyaingi dia. Ingin nyaingi, akhirnya tidak lagi mau menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sifat qanaah tidak ada, nerimo nggak ada. Kalau ini sudah dimiliki lagi, ujung-ujungnya pokoknya dengan cara apapun saya ingin menyaingi orang lain. Kalau nggak punya sesuatu untuk nyaingi, akhirnya ujung-ujungnya dia cari utang. Maka hasad ini bisa merembet sampai masalah-masalah semacam itu, sampai tidak qanaah, sampai kepada ingin nambah-nambah utangan. Dan orang yang punya sifat semacam ini, akhirnya dia nambah utang tadi karena gengsi atau cuma terlihat ingin kaya. Ya, karena gengsi atau cuma terlihat ingin kaya, akhirnya utangnya numpuk. Kalau dia punya kartu kredit, nggak cukup satu, pengen tambah kartu kredit yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Berapa biasanya limitnya? Tergantung ya. Limitnya pengen ditambah, akhirnya punya utang makin banyak, makin numpuk. Kalau utang nambah, kalau ini riba, tambah dosa lagi. Akhirnya nambah dosa cuma gara-gara awalnya hasad saja pada orang lain. Ya, hasad pada orang lain akhirnya merembet sampai masalah semacam itu. Utang riba, akhirnya dia terjerat dengan utang semacam itu. Padahal utang semacam ini itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kata Jabir, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu melaknat 4 orang yang terlibat dalam transaksi riba. Yang pertama, orang yang makan, rentenir. Namun kata para ulama, memakan ini bukan memakan langsung, sifatnya bisa melakukan jual beli dengan sistem riba. Jadi bukan makan, karena dominannya memang orang itu makan dari hasil riba tadi. Namun bentuk-bentuknya ada, jual beli juga dalam bentuk riba itu ada. Kemudian yang kedua, orang yang menyetor. Ya, dalam masalah utang riba sini, dia jadi nasabah untuk utang riba tadi. Kemudian yang ketiga, orang yang mencatat, jadi sekretaris. Kemudian yang keempat, wasyahidahi, orang yang menjadi 2 saksi untuk transaksi riba tadi. Maka kena laknat semacam itu. Dan nanti merembet lagi, kalau utang riba ini merembet terus, nanti kredit merajalela. Kemarin ujung-ujungnya apa? Dari kredit tadi ujung-ujungnya apa? Macet di mana-mana. Ya, di kota-kota besar makanya sering macet. Itu asalnya itu bukan karena jalannya nggak cukup. Namun apa? Kendaraan semakin membludak cuma gara-gara orang dapat kendaraan itu mudah. Dapat kendaraan mudah bagaimana? Ya, tanpa DP saja sudah bisa punya kendaraan. Tanpa DP saja sudah bisa bawa pulang motor. Ya, ujung-ujungnya dari masalah tadi. Ingin nyaingi orang lain, dari hasad dulu, ingin nyaingi orang lain, tidak punya sifat qanaah lagi, pengen nambah utang, ujung-ujungnya utang riba semacam itu. Makanya Nabi SAW itu berlindung daripada utang riba. Dengan beliau itu biasanya berdoa dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari berbuat dosa dan dari terlilitnya utang. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Cara mengatasi hasad, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita syukuri. Istilahnya di sini qanaah.
Bahasa Jawanya itu nerimo. Lengkapnya apa? Nerimo ing pandum. Apa yang Allah berikan yaitu sudah terbaik untuk diri kita, kita syukuri. Kita nerima semacam itu. Kita manfaatkan rezeki tadi untuk jalan-jalan kebaikan. Karena kata Nabi SAW, "Malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Siapa yang sulit bersyukur dengan yang sedikit, maka untuk yang banyak dia akan lebih sulit untuk bersyukur. Karena mulai dari yang sedikit dulu. Untuk melatih syukur itu mulai dari yang sedikit dulu, baru nanti yang banyak dia akan membuat dia untuk rajin bersyukur. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi hasad lagi, selalu memandang orang yang di bawah, tidak terus melihat orang yang di atas. Selalu pandang yang bawah, yang susah, yang miskin, yang belum punya apa-apa kita pandang. Karena kalau melihat yang di atas terus, kita tidak akan pernah puas. Tetangga punya mobil, lihat lagi yang lainnya punya lebih lagi daripada itu, pingin yang kejar yang ini, pingin kejar yang itu, tidak akan pernah puas. Makanya kata Nabi SAW, "Iza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal." Jika salah seorang di antara kalian melihat yang lain punya keunggulan dalam masalah harta, wal khalq, dalam masalah penampilan juga, falyanzur ila man huwa asfala min, maka lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian. Jangan lihat yang fuddil alaihil mal tadi, jangan lihat orang yang punya kelebihan dalam masalah harta tadi, namun lihat orang yang serba kekurangan, maka nanti akan membuat kita rajin bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat yang di atas juga pingin seperti yang di atas. Kemudian akhirnya tadi pingin berpenampilan seperti itu, akhirnya sok-sokan jadi orang kaya, padahal nggak mampu. Dan ini lebih bahaya lagi. Kita sudah sadar diri kita itu tidak mampu, kemudian pingin seperti orang kaya, maka kata Nabi SAW, kita seperti memakai dua pakaian kedustaan. Pernah ada seorang wanita lapor pada Nabi SAW, "Wahai Rasul, suamiku itu tidak memberiku sesuatu yang mengenyangkanku. Bagaimana kalau saya katakan saya sudah kenyang? Artinya suamiku telah memberikan kepadaku, padahal nyatanya enggak." Kemudian Nabi SAW katakan, "Al-mutasyabbi', orang yang pura-pura puas, orang yang pura-pura kenyang, padahal tidak, nyatanya seperti itu." Maka kata Nabi SAW, dia seperti memakai dua pakaian kedustaan. Maka berpenampilannya sesuai dengan keadaan kita saja, jangan sok-sokan seperti orang yang lebih, yang berpunya, padahal kita keadaannya tidak semacam itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini lagi suatu solusi yang bagus untuk mengatasi hasad biar kita tidak terjangkiti penyakit hasad. Kalau lihat nikmat yang ada pada orang lain, banyak-banyak doakan. Kalau orang Arab itu punya kebiasaan, kalau dia lihat orang lain itu dapat kebaikan atau dia dengar berita baik, dia doakan, "Barakallahu fiik, semoga Allah itu memberikan berkah untukmu." Jadi bukan hanya dengar berita, kalau itu nanti ujungnya hasadnya ada. Ya, kalau saja itu ujungnya hasadnya ada. Nambah doa ini, "Masya Allah, barakallahu fiik," gitu. Si A ini dapat anak, kita dengar seperti ini, "Masya Allah, mudah-mudahan anakmu itu penuh dengan keberkahan, bermanfaat untukmu, untuk istrimu, untuk Islam." Doakan kebaikan pada orang lain. Lebih-lebih kalau kita doakan dia di saat dia tidak tahu. Kata Nabi SAW, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah." Kata Nabi SAW, doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya itu tidak tahu, itu adalah doa yang mustajab. Kata Nabi SAW, ketika kita doakan orang lain, maka nanti di sisi kita itu ada malakun muwakkalun, ada malaikat yang ditugaskan. Ditugaskan untuk apa? Untuk mengaminkan doa kita kepada saudara kita. Maka ketika kita doakan orang lain tadi, ini orang lain nggak tahu, kita doakan dia mudah-mudahan sehat, punya penyakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Maka malaikat itu akan datang, ada malaikat yang ditugaskan di samping kita. Aminkan, amin, amin, amin. Kemudian malaikat mengatakan walaka bimislin,
engkau juga akan dapat semisal itu. Amin, 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 walaka bimislin. Moga Allah kabulkan permintaanmu, moga Allah kabulkan permintaanmu, moga Allah kabulkan permintaanmu. Dan mudah-mudahan engkau dapat yang semisalnya. Kau doakan orang lain tadi sehat, maka mudah-mudahan juga dirimu juga ikut sehat. Maka ini juga jadi solusi untuk atasi masalah hasad tadi. Berarti kesimpulannya ada 5. Yang pertama, pertebal iman dan rasa yakin pada takdir. Dan ini bisa dipertebal kalau kita terus ngaji, dalami ilmu agama. Kemudian yang kedua, mengingat akibatnya, yaitu akibat jelek dari hasad di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan yang sedikit. Kemudian yang keempat, selalu memandang orang yang di bawah kita, nggak memandang orang yang di atas terus. Kemudian yang kelima, banyak doakan kebaikan pada orang lain. Lebih-lebih lagi di saat dia itu tidak tahu, karena nanti malaikat akan ikut mengaminkan doa tadi, dan kita juga akan mendapatkan yang semisal itu pula. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sajikan untuk kesempatan malam hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang bertanya? Kami persilahkan, atau yang di luar materi juga diperbolehkan. Monggo bisa langsung. Ya. Kita pernah berteman dengan seorang, zolim pada seorang, terus orang itu tidak tahu di mana keberadaannya, terus kita minta maaf bagaimana? Nggak punya kontak HP-nya juga. Berarti solusinya yang pertama, doakan dia. Ya, banyak-banyak doakan dia dari jauh. Mudah-mudahan kalau ketemu nanti kita minta maaf. Namun kalau tidak bisa ketemu lagi, mudah-mudahan dengan doa baik kita untuk dia, ini sebagai balasan dari permintaan maaf kita. Kemudian yang kedua, ini kadang kaitannya dengan masalah utang. Kita zolimi orang lain cuma karena masalah utang. Maka kalau utang ini tidak bisa kita bayarkan, maka nantinya ini tetap jadi masalah ini kalau nggak dibayar, padahal kita mampu. Maka solusinya adalah kita sedekahkan utang tadi atas nama orang yang meminjamkan uang untuk kita. Karena nanti ini bentuknya zalim kalau kita nggak kembalikan. Ya, makanya saya jelaskan, tambahkan lagi, kalau ini kaitannya dengan utang, sedekahkan saja utang tersebut. Misalnya utangnya 100.000, ya, kita masukkan dalam kotak infak di masjid. Ini saya sedekahkan atas nama orang yang dulu meminjamkan uang, namun saya nggak ketemu dia lagi dan nggak bisa kembalikan uang ini. Boleh, atau serahkan pada orang miskin, ya, dengan niatan seperti itu dibolehkan. Ada lagi? Ya. Apakah hasad ini termasuk bisikan setan? Iya, jelas. Ini juga termasuk bisikan setan. Dan setan ingin menularkan seperti ini juga, sebagaimana pembesarnya dahulu iblis punya sifat semacam itu. Jadi ingin anak Adam sesat juga sama seperti iblis dahulu, maka dia selalu goda manusia juga dengan sifat hasad semacam tadi. Ini sangat-sangat jelas. Ada lagi? Ya. Iya. Biasa kita kan kalau masuk kerjaan, kayak kalau kita kan melamar dan di situ ada tes. Nah, yang jadi masalahnya begini Ustaz. Secara akademik, tes kita itu kita menang. Secara akademik kita lulus lah, ya, terus karena orang ini sudah dititip, ternyata ujiannya dia kan dari kita, karena dia adalah titipan, dia benar. Ya, jadi pertanyaan gimana kami itu gajinya nanti lebih gede. Yang jelas kalau kita yang dizolimi, kita sabar. Ya, ini berarti kita terzolimi sebenarnya. Kita sabar dengan itu. Mau mendoakan kejelekan untuk orang tadi masih dibolehkan. Namun baiknya yang jelek tidak dibalas juga dengan yang jelek, namun dibalas dengan yang baik. Mungkin kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia bisa sadarlah kalau dia menempuh jalan yang salah dan bisa bertobat untuk hal itu. Adapun dari hasil dari menyogok tadi untuk diterima dalam suatu pekerjaan, maka akan mengakibatkan rentetan berikutnya. Kalau memang dia tidak pantas mendapatkan pekerjaan tersebut, jadinya gaji atau penghasilan yang diperoleh tidaklah halal.
Caranya bagaimana untuk membersihkan hal ini? Kalau sekarang sudah bertobat, maka dia meminta lagi kepada pihak yang dulu mengetesnya atau pihak perusahaan, saya tes ulang saja Pak, dulu ini saya melakukan kecurangan semacam ini, saya pantas enggak? Kalau memang dia tidak pantas, ya baiknya dia terus terang ini, dan saya ingin belajar, ingin perbaiki diri seperti itu. Namun asalnya kalau tidak tahu semacam ini, ya dia punya kewajiban untuk bertobat. Artinya menyesal dulu telah masuk kerja dengan cara yang tidak benar. Kita sendiri yang dizolimi sabar. Kalau bisa balas yang jelek itu dengan yang baik. Karena Allah katakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Balaslah. Ya memang yang namanya kebaikan dan kejelekan tidaklah sama. Balaslah setiap tindakan jelek itu dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jadi jelek tidak dibalas dengan yang jelek, namun balas dengan yang lebih baik. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sedekah, misalnya kita bersedekah atas nama orang yang meninggal atau orang tua yang sudah meninggal, kita sedekahkan atas nama Allah. Apakah kita mendapatkan pahalanya? Baik. Bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia, orang tua kita, apakah ketika itu orang tua dapat manfaat ataukah tidak? Para ulama sepakat, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, sedekah dari orang hidup kepada orang mati itu manfaat. Ya, sedekah dari orang yang hidup pada orang yang mati itu manfaat. Banyak riwayat dari hadis yang menyebutkan hal ini. Di antaranya ada seorang sahabat yang ketika ibunya itu meninggal dunia, dia tidak ada di tempat. Kemudian dia datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia katakan kepada Rasul, wahai Rasul, saya itu ibu saya itu meninggal dunia begitu tiba-tiba, sehingga saya tidak bisa berada di sampingnya ketika itu. Bagaimana wahai Rasulullah kalau saya menyedekahkan sesuatu atas nama dirinya? Rasulullah SAW katakan, tunaikan seperti itu akan nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Tunaikan di sini artinya nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Namun sedekahnya yang tidak ada kaitannya dengan waktu, bebas kapanpun untuk diberi, dan berikan kalau sedekah ini kepada orang-orang yang butuh. Maka intinya bermanfaat, bahkan ijma. Kata Ibnu Taimiyah, ijma, sepakat ulama, sedekah pada orang yang meninggal itu manfaat. Tapi Ustaz, misalnya kita mengatasnamakan, misalnya kita mengatasnamakan orang tua kita, Boleh? apakah pahalanya dapat ke orang tua dan dapat juga ke kita? Apakah pahalanya dapat ke orang tua atau kita dapat semua yang nanti untuk orang tua? Kita tidak mendapatkan bagian. Cuma kita dapat bagian karena berbuat baik pada orang tua lewat sedekah tadi. Namun sedekahnya pahalanya semuanya utuh untuk orang tua. Kalau kita nyata untuk orang tua, Iya. terus yang kita sebagai anak, Kita dapat pahala karena telah berbuat baik pada orang tua. Itu termasuk bakti pada orang tua semacam itu. Ada bentuk bakti pada orang tua yang telah meninggal dunia, bentuknya macam-macam. Bisa dengan doa, bisa banyak meminta ampun pada orang tua, bisa bentuknya sedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, bisa bentuknya berbuat baik dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua ketika orang tua masih hidup. Ada hadis yang menyebutkan secara khusus semacam ini. Jadi tetap manfaat. Ada lagi? Ini dulu sebentar. Ustaz, ini ada seorang janda meninggal. Janda meninggal dunia. Janda meninggal dunia punya 5 orang anak. 5 orang anak. Antara anaknya salah satunya ini laki-laki dan 4 perempuan. Satunya laki-laki, 4 perempuan ya. Kemudian janda ini mempunyai beberapa bidang tanah. Ya. Kemudian ahli warisnya ini ingin membagikan dia rembuk secara kekeluargaan saja, dengan membagikannya dengan muasalah, tidak menggunakan hukum Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Tetapi salah satu anaknya ini sebenarnya ada yang mengenal sunnah, tahu, tetapi dia ingin menerapkan sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Quran, tapi takut nanti konflik dengan keluarga. Untuk menjaga. Ya. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, masalah yang biasanya jadi polemik di antara keluarga, bahkan di antara saudara ini yang ditanyakan di sini, yaitu masalah waris. Ujung-ujungnya bisa bentrok. Dulu kecil kakak adik ini main sama-sama, ketika sudah besar orang tua yang meninggal dunia konflik. Pernah dengar seperti ini nggak? Nyata nggak? Nyata.
Dan ini sangat-sangat mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, kalau yang ditanyakan tadi, yang meninggal dunia itu meninggalkan 1 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Berarti nanti dapat bagian 6. Laki-laki dapat 2/6, perempuan masing-masing dapat 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ya, 1/6, 1/6, 1/6. Hitungan seperti itu. Laki-laki dapat 2 kali daripada perempuan. Sekarang kenapa laki-laki dibuat 2 kali daripada perempuan? Karena laki-laki itu menanggungnya lebih banyak daripada perempuan. Kalau perempuan dia bisa miliki sendiri dan dia tidak nanggung siapa-siapa. Namun kalau laki-laki dia punya tanggungan, dia nanggung istrinya, dia nanggung anaknya kalau masih ada, dia nanggung orang tuanya juga, dia nanggung saudara-saudaranya yang mungkin tidak dirawat. Maka tanggungannya banyak. Sehingga itulah hikmahnya kenapa dalam hukum Islam laki-laki itu dapat 2 kali jatah dari perempuan untuk pembagian waris. Namun saran saya di sini yang terakhir, kalau ini cuma 1 orang saja dari berapa tadi 5, ya 5 anak ini yang paham akan hukum ini, ya saran saya dia terangkan baik-baik dan sebutkan manfaat-manfaatnya semacam tadi. Kalau tidak bisa, tidak usah dipaksakan. Kecuali kalau dia bisa menempuh, kalau ini memang hartanya banyak, mau menempuh secara jalur hukum, pakai notaris nanti akan diterapkan juga hukum waris seperti hukum Islam. Namun memang resikonya seperti itu kalau semuanya tidak paham, pasti terjadi konflik. Beda kalau 5 anak tadi ini semuanya ini pada paham hukum, mau bagi semuanya sudah pada sadar, sudahlah kita baginya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham nih ya? Jadi kalau semuanya itu sudah sadar akan agama, sadar akan hukum Islam, pembagiannya sudah sukarela sendiri. Sudahlah kita manut pada hukum Islam. Yang ini laki-laki dapat 2/6, perempuan masing-masing dapat 1/6. Namun resikonya memang seperti itu. Sehingga tugasnya kalau ini belum terjadi jauh-jauh hari itu dakwahi orang tua, dakwahi saudara-saudara yang lainnya. Jangan terlambat. Segera mungkin untuk dakwahi biar tidak terjadi konflik antara keluarga semacam ini. Ada lagi yang belakang? Nggih. Hutang piutang ya. Harus selalu ditagih. Karena orang yang menzolimi, cara kita menyelamatkan dia yaitu dengan kita hilangkan kezolimannya. Hilangkan kezolimannya gimana di sini? Dia menzolimi kita loh, kita merasa susah, berarti kita terzolimi. Dengan kita ingatkan, diingatkan terus, itu nggak benar seperti ini. Baiknya segera utang itu dibayar, baiknya segera utang itu dilunasi. Bahayanya seperti ini. Kalau itu paham agama, malah sampaikan dalil enak. Ini loh akibatnya semacam ini. Orang yang tidak bisa melunasi utang sampai nanti pada saat dia meninggal dunia, padahal mampu untuk lunasi, maka utang tadi akan dilunasi dari kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Diambil kebaikannya sampai kebaikannya itu ludes habis. Keadaannya seperti itu. Nah kalau nggak bisa mengikhlaskan, nagih terus, ya nagih. Ini malah bagus untuk perintah untuk nagih. Kemudian ada juga beri efek jerah kepada orang tersebut. Kalau dia malah minta pinjaman lagi, baiknya tidak diberi lagi. Sudah masuk daftar blacklist. Artinya ini sudah masuk daftar hitam. Tidak mungkin lagi kita beri untuk yang kedua kali, yang ketiga kalinya, dan seterusnya. Seperti itu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban bergiliran, pakai apa? Kambing apa sapi? Sapi. Berapa orang, kemudian tahun ini berapa siapa yang dapat, tapi pada waktu itu keluarga menyiapkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ayah kami yang sudah meninggal. Itu bagaimana? Baik. Jadi pertanyaannya untuk kurban ini diniatkan pada orang yang telah meninggal dunia. Tentang permasalahan ini para ulama beda pendapat. Kalau pendapat dari Imam Nawawi, beliau katakan boleh
kurban itu diniatkan pada orang yang telah meninggal dunia dengan catatan ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat nggak boleh. Namun ulama Syafi'i yang lainnya dan ulama yang lainnya itu mengatakan masih boleh dan itu dianggap sedekah, seperti tadi yang ditanyakan, sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Jadi kalau lihat pendapat kedua ini sebenarnya masih boleh dan baiknya tidak dilarang. Artinya dianggap sebagai sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Kalau sedekah tadi dianggap nyampe, maka kurban atas nama orang yang meninggal dunia juga dianggap sampai dan bermanfaat. Ada lagi? Pelaporan pajak. Kalau kita tidak melaporkan dosa, dianggap berdosa. Kata Nabi SAW, tetap fasma' wa ati, dengar dan patuh kepada pemimpin kalian, berarti pemerintah. Walau ukhiza maluka, walaupun kamu diambil hartamu dengan paksa, tetap ada pelaporan. Yang kedua, bagi hasil dari bank syariah, apakah boleh dimanfaatkan ataukah tidak? Gitu. Ya. Intinya bagi hasil, atau ini dari mudharabah, ini perlu dipahami dulu. Mudharabah itu bagi hasil, artinya sudah ada usaha real. Usaha real ada. Saya tanam modal sekian, usaha ini dijalankan. Kira-kira ketika kita buka rekening ketika itu, langsung bulan berikutnya dapat bagi hasil atau nunda setahun dulu baru dapat bagi hasil? Bulan berikutnya. Usahanya pernah lihat? Karena ini mudharabah, ini bagi hasil, berarti mudharabah. Ada bisnis yang dijalankan. Usahanya di tengah-tengah kita nyata nggak real. Kalau yang diterapkan di kerajaan Saudi Arabia, ada namanya Bank Rajhi, dan ini salah satu bank syariah di kerajaan Saudi Arabia. Setiap kali ada proyek, itu nanti Bank Rajhi nanti nyatakan kepada publik, ini kami akan membuka hotel ini, bisnisnya itu akan berjalan sekian tahun dan nanti akan dapat untung seperti ini. Wah, langsung para investor yaitu nasabah kemudian langsung menanam ya tabungannya di situ. Khusus untuk bisnis ini real. Kalau sudah full, sudah penuh, sudah nggak bisa nambah lagi, sudah cukup. Maka yang sudah nanam tadi sebagai nasabah itulah nanti dapat bagi hasil setiap waktunya dari Bank Rajhi tadi. Nah, penerapan di tengah-tengah kita belum seperti itu. Maka saya sarankan karena ini kalau kita menganggap wadiah itu artinya nitip. Kita kalau datang ke masjid-masjid besar biasanya nitip sendal kan. Kalau wadiah disebut wadiah berarti yang namanya barang titipan itu nggak dipakai. Ya, ada nggak yang pernah nitip di masjid kemudian sendalnya dipakai keliling kemana-mana? Atau tasnya lah, tasnya dipakai dulu? Enggak kan? Enggak. Ini namanya wadiah, nitip sesuatu. Ya, nitip. Maka status kita ketika kita taruh uang di institusi seperti itu, statusnya bukan wadiah sebenarnya. Namun apa? Yang dilakukan oleh bank apa ketika itu? Uangnya diapain? Diputar. Putarnya untuk apa? Ada yang minjam. Ada mungkin juga usaha kan? Ya, seperti itu. Kemudian nanti kita diberikan hasilnya. Nah, kalau itu dari simpan pinjam, berarti yang kita peroleh itu adalah untung dari simpan pinjam. Ya, untung dari simpan pinjam. Kaidahnya kalau ini untung dari simpan pinjam, padahal para ulama itu sepakat kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan maka itu adalah riba. Maka nyatanya itu adalah riba yang dibagi kepada kita. Jadi sisa bagi hasil tadi, ya, bagi hasil tadi, nyatanya apa seharusnya? Bagi apa berarti? Bagi riba. Nyatanya seperti itu. Namun kita doakan bank syariah mudah-mudahan berkembang terus. Makin memperbaiki diri, memperbaiki transaksi-transaksinya yang ada. Ya, intinya masih lebih ringan lah dibandingkan dengan bank konvensional. Ya, namun mereka masih dalam proses. Sehingga saya sarankan bagi hasilnya tidak dimanfaatkan. Bagi hasilnya tidak dimanfaatkan. Selama nanti masih proses kedepannya seperti itu. Ada lagi? Tadi masih. Sudah. Ini dulu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak hasad. Ditransfer ke orang lain kebaikan kita ya. Walau alam, amalan yang bisa berpindah tadi selain amalan puasa. Karena amalan puasa Allah yang balas langsung. Namun saya coba nanti kaji lebih jauh. Namun yang saya pahami yang tidak bisa berpindah cuma amalan puasa saja. Karena Nabi SAW katakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bahwasanya ana ajzi bihi, aku sendiri yang nanti akan membalas amalan orang yang berpuasa tadi. Jadi ini masih jadi balasan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan-amalan kebaikannya yang lainnya nanti dia akan dapat sendiri kelipatannya seperti ini. Namun untuk puasa Allah sendiri yang akan membalasnya. Berarti disimpan oleh Allah untuk amalan puasa tersebut. Namun saya sarankan jangan mikir-mikir, sudahlah saya punya utang banyak nggak apa-apa. Yang penting saya itu banyak puasa. Saya punya saya zolimi orang lain nggak apa-apa. Yang penting saya banyak puasa, masih ada simpanan. Nggak ada yang jamin puasa kita diterima, itu yang pertama. Dan kita juga nggak jamin barangkali juga puasa kita bisa ditransfer ke orang lain juga. Ya, jangan punya prinsip seperti itu. Intinya jangan zolimi orang lain, jangan zolimi juga dalam masalah utang. Utang itu dilunasi, zolimi orang lain itu dihindarkan dan minta maaf. Selesaikan hubungan masalah-masalah antara sama. Jadi jangan punya berpikiran semacam tadi, sudahlah, berarti solusinya sudah ada. Berarti amalan puasa yang nanti tidak akan diambil. Jangan seperti itu. Karena kita tidak yakin juga amalan puasa kita itu diterima semuanya. Atau kebaikan-kebaikan kita itu masih kurang. Seperti tadi. Yang satu lagi apa? Iya, berusaha mendoakan tadi. Hasad ini yang sudah ada itu lama-lama akan berkurang. Makin terkikis. Silakan praktekkan seperti itu. Mungkin kita belum kebiasaan saja, namun biasakan. Walaupun agak mangkel sedikit, doakan saja. Ya, mungkin pas salaman itu barakallahu fiik gitu. Ya, namun mangkel ya, sudah doakan saja. Akan terjadi kebiasaan terus, akan terkikis terus seperti itu. Butuh praktek dan butuh keberanian. Ya, berarti kan dia lawan ini sebenarnya. Ini negatifnya dia lawan dengan positif kan? Negatifnya sudah muncul dari dalam, namun dia tolak lagi itu dengan positifnya. Jadi seperti itu dia lawan. Yang belakang dulu. Ustaz, ada hadis yang berbunyi sholatlah kalian seolah-olah kalian melihat Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana kita menginterpretasikan hal itu? Wallahualam, kalau hadis secara khusus saya perlu lihat terlebih dahulu. Namun kalau yang dimaksudkan mungkin yang dimaksud sini adalah perbuatan ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana Nabi SAW ketika menerangkan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau itu melihatnya, yaitu melihat Allah. Kalau engkau tidak dapat melihatnya, maka yakin bahwasanya Allah itu mengawasimu. Apa maksud di sini? Kata para ulama seperti Syekh Shalih Al-Syekh dan ulama yang lainnya yang menjelaskan hadis ini, dari ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawiyah nomor 2. Beliau katakan yang dimaksud di sini bukan berarti kita melihat zat Allah secara utuh. Namun yang dimaksudkan di sini adalah kita memperhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah tidak boleh digambarkan. Ya, tidak boleh divisualisasikan. Tidak boleh diterka-terka ini bagaimana bentuk dan rupanya, enggak boleh nerka. Wah, ini rupa Allah seperti ini maka saya sholat itu seperti itu, enggak boleh.
Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tidak boleh dibayangkan seperti itu. Namun yang dimaksudkan kita memperhatikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu mungkin. Artinya ketika kita menemukan ayat misalnya wa huwal azizul ghafur, Allah itu Maha perkasa lagi Maha pengampun. Oh, saya renungkan ini. Allah punya sifat perkasa, berarti setiap orang yang berbuat maksiat akan disiksa oleh Allah. Juga ada orang yang berbuat maksiat, kalau dia minta ampunan pada Allah, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Dia renungkan seperti itu. Nah, perenungan seperti ini tadi, beribadah pada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak, kita yakin bahwasanya Allah senantiasa memantau kita, melihat kita, gerak-gerik kita dimanapun kita berada, akan terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dan lewat sifat Allah Al-Basir dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang dimaksud. Yang belakang lagi? Ya. Pertanyaan Ustaz, apabila ada anggota keluarga atau saudara yang meminta rezeki, contohnya uang kepada kita, apakah itu termasuk sedekah? Taib. Dan kita memberikan. Kita saudara kita meminta gitu ya. Apakah ini termasuk sedekah? Bisa termasuk sedekah, bisa termasuk hadiah. Jadi ada dua istilah, ada istilah sedekah, ada istilah hadiah. Bedanya apa? Kalau sedekah ini kita beri kepada orang yang butuh rata-rata. Dan asalnya sedekah itu umum. Artinya saya mau beri sedekah ini, uang saya 1 juta rupiah, saya memberikan kepada orang miskin, sudah. Dan sedekah ini niatannya harap ridha Allah. Kita tidak ingin timbal balik dari sedekah ini di dunia. Artinya kita beri kepada orang miskin ini, saya nggak harap orang miskin ini balas sesuatu kepada saya. Murni kita bantu orang tersebut. Ini namanya sedekah. Kalau hadiah itu kita beri kepada person tertentu, kepada orang tertentu, dan kadang kita punya niatan besok-besok nanti saya diberikan hadiah lagi. Ada timbal balik. Maka Nabi SAW itu kata Aisyah punya kebiasaan, beliau hadiah apapun dia terima. Beliau terima, dan beliau punya kebiasaan juga balas hadiah tadi. Berarti sifat hadiah kita boleh harap nanti juga dibalas. Nah, maka kepada saudara ini niatannya apa? Kalau murni saja, sudahlah saya kasih ini jadi sedekah. Namun kalau niatannya besok-besok nanti, ya ini sekarang saya traktir dia makan bakso misalnya. Besok pengen ditraktir lagi nggak? Oh, saya pengen nanti besok kalau dia punya rezeki, dia gantian balas saya. Maka itu masuk hadiah. Ya. Jika yang diminta itu istri, boleh apakah harus persetujuan suami atau dikasih dulu nanti ngomong ke suami? Jadi istri yang ini saudara kita minta pada istri kita. Apakah istri ini harus minta izin pada suami ataukah langsung beri? Baiknya istri itu minta izin pada suami. Ya. Istri meminta izin pada suami, kecuali kalau itu uangnya sendiri. Namun para ulama katakan baiknya tetap kalau itu adalah harta dia sendiri, tetap minta izin pada suami, biar tidak jadi kecurigaan apa-apa dari suami. Jadi dalam masalah keuangan rumah tangga, hindari sifat saling mencurigai satu dan yang lainnya. Kalau suami itu punya gaji sekian, itu baiknya istrinya itu tahu. Istri juga kalau dapat sesuatu, baiknya juga suami itu tahu. Karena sifat suuzon, prasangka-prasangka itu butuh dihindarkan di dalam hidup berumah tangga. Karena kadang suami itu diam-diam, padahal dia dapat bonus nih sebenarnya. Ya dia diam-diam, ini biar istri saya ini nggak tahu nih saya pakai untuk sesuatu, beli sesuatu yang penting. Ini ada HP keluaran yang terbaru. Ya kalau saya beli nanti istri protes ini, padahal dia baru dapat bonus. Nah kalau dia belanjakan gitu saja, akhirnya istrinya tahu, lama-lama jadi marah itu gara-gara gini. Kamu dapat bonus nggak mau beritahu kepada saya. Oh berarti ada kecurigaan. Maka kecurigaan seperti ini baiknya dihilangkan. Dalilnya apa? Sofia itu pernah jalan bersama Nabi SAW. Para sahabat ketika itu malah curiga pada Nabi. Wah ini jangan-jangan ini wanita lain. Mereka ketika itu jalan cepat-cepat di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tegur mereka, kalian jalan cepat-cepat kenapa? Ini yang jalan bersama saya itu adalah Sofia. Kemudian Nabi SAW katakan, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu bisa memberikan kita suuzon semacam itu, karena setan itu bisa ngalir dalam pembuluh darah kita. Pelajarannya di sini,
kecurigaan yang ada itu baiknya dihilangkan. Sehingga kalau tadi istri baiknya beri nggak tanpa izin suami, baiknya suami tahu terlebih dahulu. Ya, baiknya suami tahu terlebih dahulu biar tidak ada saling curiga antara suami istri. Ada lagi? Terakhir. Nanti yang lanjut yang tadi Ustaz. Misalnya itu sudah terjadi, harta itu sudah dibagi, tanah tadi dibagi, kemudian salah satunya ini sudah dijual. Kemudian yang Harta waris tadi sudah dibagi, kemudian salah satunya sudah dijual. Terus? Yang kenal sunnah kan tadi cuma satu. Yang kenal sunnah cuma satu. Nah, kemudian dia sudah jual tanah itu dan dia dapat nominal. Setelah dia menghitung, ternyata kalau menurut pembagiannya, taruhlah misalnya dia dapat 50 juta, ternyata haknya dia Cuma 30 juta. Misalnya haknya dia harusnya 30 juta. 30 juta, 20 jutanya dia sedekahkan aja. Boleh. Itu yang lebih bagus. Kalau memang dia merasa kalau secara hitungan syar'i saya tidak dapat lebih semacam ini, sisanya dia sedekahkan. Dan sedekahnya dialihkan ke pembangunan masjid atau gimana? Boleh untuk manapun. Bisa untuk pembangunan masjid dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Satu lagi. Masalah warisan, orang tua mewariskan hartanya kepada anak-anaknya dengan wasiat dibagi rata. Termasuk ada anak tiri, apakah nanti anak-anaknya mengikuti wasiat orang tua atau mengikuti? Baik. Kalau anak tiri atau anak angkat, anak tiri ini dari mana maksudnya? Dari bapaknya, mungkin dengan suaminya, kemudian suaminya bawa anak gitu, ibunya meninggal dunia, iya, nah, maka anak tiri ini nggak dapat aslinya. Dia boleh dapat, namun cuma karena wasiat. Ingat istilah wasiat itu berbeda dengan waris. Kalau orang tua itu meninggal dunia, dia berwasiat, hartanya itu dibagi rata seperti ini, ya. Dan kita menginginkan hitungan yang syar'i, yang pembagian yang tadi laki-laki 2 kali daripada perempuan, maka wasiat tadi tidak dijalankan. Ya, wasiat tadi itu dijalankan. Namun sekali lagi sama seperti ini saya jawab, tolong tidak terjadi konflik. Caranya bagaimana? Ya harus bisa memberikan penjelasan yang baik. Nah, ini saya ingin jalankan seperti ini. Yang tahu ilmu harus terangkan dengan baik. Kalau yang lainnya pada ngotot-ngototnya sudah. Mendingan kita ya manut pada yang pembagian semacam itu daripada konflik nanti belakangan. Tinggal nanti solusinya kita sedikit ngalah karena ini dibagi rata, sedangkan kita misalnya cuma dapat 25 juta namun dikasih 50 juta, ya sudah 25 juta mungkin kita sedekahkan. Seperti itu lebih baik. Jadi tadi tidak disebut wasiat, namun tetap pembagiannya waris, mau ikut hukum waris boleh, namun anak tiri tidak mendapatkan jatah di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang penuh berkah dan juga kita diberkahi juga dalam hal umur, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah tetap memberikan kita. Oh iya, ada buku. Buku ini nanti untuk yang tadi pertanyaan yang bagus-bagus saja kalau gitu. Tadi yang nanya siapa saja? Yang ngacung? Yang bertanya 2, ini 1. Tadi nggak bertanya? 1 antum lah. Kayaknya berbeda nih. Iya, nggak apa-apa. Nice. Baik. Sudah kan? Ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kami cukupkan sekian, dan mudah-mudahan para jamaah sekalian diberikan rezeki, diberikan rezeki yang thayyib, terus diberikan kesehatan dan juga umur panjang yang penuh berkah, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.